guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan, pecahan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagi adik-adik yang belajar dari rumah, belajar online, semangat terus ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat. Kita belajar lebih maksimal lagi untuk masa depan yang lebih bagus. Karena kita kalau kita bermalas-malasan belajar, masa depan kita itu bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, masalahnya apakah alasan pandemi itu bisa kita andalkan saat kita mencari bekerja atau saat kita mau melanjut perkuliahan, pendidikan lebih tinggi lagi? Apakah alasan-alasan masa-masa COVID ini bisa kita bawa-bawa untuk melamar kerja? Tidak kan? Nah, untuk itu benahi diri kita sendiri, belajar lebih giat lagi, jangan sampai kita itu terpesona. Jangan sampai kita itu terlena dengan masalah-masalah sekarang. Terbawa suasana happy, belajar tapi kebanyakan itu seperti adik saya ini belajar tapi dia malah ngantuk-ngantuk sambil belajar. Nah, untuk itu saya mau menyemangatin adik-adik semua agar betul-betul dimaksimalkan belajarnya, karena belajar itu tidak ada henti-hentinya. Semangat terus, belajar seumur hidup. Oke, langsung aja kita masuk ke operasi bilangan pecahannya. Operasi bilangan pecahan itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Nah, pertama itu saya buat judul dulu ya. Kenapa harus buat judul? Agar kita paham apa tujuan pembelajaran kita, yaitu pecahan. Memahami mengenai pecahan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan, pembagian, perkalian. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan kita bahas dalam berbagai macam bentuk. Nah, yang pertama yaitu pecahan penjumlahan. Operasi pecahan yang pertama kita selesaikan yaitu penjumlahan ya. Oke, contohnya itu misalnya dua per 4 tambah 1/4. Nah, kita langsung buat 2 contoh, sama-sama penjumlahan tapi bentuknya agak berbeda ya, yaitu dua per 3 tambah 1/2. Nah, soalnya ini sama-sama operasi pecahan, penjumlahan, tapi ada sedikit perbedaan dari cara pengerjaannya. Perbedaannya itu di mana? Dan kenapa harus berbeda?
Nah, kita lihat dari segi perbedaannya itu dari segi pembilang dan penyebut. Yang mana itu pembilang, yang mana itu penyebut, adik-adik semua harus tahu ya. Yang disebut dengan penyebut yaitu yang bagian bawah, dan bagian atas itu pembilang. Nah, ini itu pembilang, ini penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Oke. Terus sama-sama penyebut, apanya yang berbeda? Keduanya itu berbedanya di mana? Kan sama-sama punya penyebut, sama-sama punya pembilang, sama-sama penjumlahan, sama-sama penjumlahan, sama-sama pecahan biasa. Oke, dalam penyelesaian pecahan ini, pecahan penjumlahan seperti ini, kita lihat dari segi penyebutnya. Kalau penyebutnya dia udah sama, jadi kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. Kalau misalnya dia penyebutnya belum sama, kita wajib menyamakan penyebut dahulu supaya bisa kita jumlahkan di bagian pembilangnya. Oke. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Jadi kalau misalnya dia penyebutnya udah sama, kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. Oke, berarti jawabannya ini berapa ya? Kan penyebutnya udah sama, berarti yang di atasnya pembilangnya boleh kita langsung jumlahkan. 2 tambah 1 berapa? Yaitu 3. Jadi penyebutnya dijumlah juga gitu, dijumlah atau gimana? Nah, penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal buat di sini penyebutnya. Berarti jawabannya itu 3/4. Nah, untuk yang kedua ini kan penyebutnya masih berbeda, jadi kita perlu menyamakan penyebut. Kalau penyebutnya udah sama, baru di bagian pembilangnya boleh kita jumlahkan langsung. Oke, karena berhubungan ini penyebutnya berbeda, berarti kita harus menyamakan penyebut dulu. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita bisa cari cara yaitu dengan menggunakan KPK, kelipatan dari 3 dan 2. Berapa? Kelipatan terkecil dari 3 dan 2 itu 6 kan? Kita ambil perkalian terkecilnya yaitu 6. Oke. Nah, kalau di sini 6, apakah di atas langsung kita jumlahkan? Oh, walaupun ini udah 6, ini tidak bisa langsung kita jumlahkan di sini. Jadi ini kita lakukan perkalian silang, yaitu ini kali ini dan ini kali ini. Paham ya? Untuk menjumlahkan pembilang ini kita harus kali silang. Berarti 2 kali 2 itu berapa? 4. 3
3 kali 1 itu berapa? Ini kan penjumlahan, berarti kita buat di sini tambah. 3 kali 1 berapa? 3. Nah, berarti kan penyebutnya udah sama. Jadi hasilnya ini berapa? Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, bisa kita langsung jumlahkan yang ini. Berarti 4 tambah 3 yaitu 7 per 6. Nah, kalau udah hasilnya 7 per 6, apakah hasilnya berhenti sampai di sini aja? Karena ini masih bisa kita sempurnakan dalam bentuk yang paling sederhana, jadi kita buat dia ke dalam pecahan campuran. Nah gitu. 7 masih bisa dibagi 6 kan? 7 bagi 6 berapa? 1. Sisa dari 7 bagi 6 itu berapa? 7 dibagi 6 bisanya 1, sisanya itu 1 kan, berarti 7 sisa 1 per penyebutnya 6 kan, jadi di sini kita buat penyebutnya 6. Nah, inilah hasil paling sederhana dari pecahan tersebut. Ini dia kalau bentuk pecahan. Nah, contoh ketiga itu yaitu kita buat dia agak besar ya. Penyebutnya kita buat agak besar. Empat per 3 tambah 1 per 12. Nah, ini penyebutnya agak besar ya. Kemarin kan tadi kan penyebutnya kemarin pula. Tadi penyebutnya kan sedikit kecil dibandingkan ini kan angkanya udah puluhan. Nah, gimana cara menyelesaikannya ini? Oke. Pertanyaannya, apakah penyebutnya ini udah sama? Nah, penyebut tadi yang mana? Ini pembilang, ini pembilang, ini penyebut, ini penyebut. Oke, 3 dan 12 berarti penyebutnya berbeda. Berarti sama halnya mengerjakannya dengan contoh yang kedua. Ya. Berarti kita harus menyamakan penyebut dahulu ya. Bagaimana tadi cara menyamakan penyebut? Nah, cara menyamakan penyebut yaitu mengambil KPK terkecil atau kelipatan terkecil. Kelipatan terkecil dari 3 dan 12 apakah 36? Nah, untuk mencari KPK itu berarti kita harus mencari perkalian ketemunya di mana yang paling kecilnya, kelipatannya berarti di 12 ya. Di angka 12 kelipatannya itu 12. Oke. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar KPK. Jadi di sini nggak usah kita bahas cara mencari KPK ya. Boleh dibuka pelajaran-pelajaran sebelumnya kalau memang masih bingung masalah KPK. Oke, di sini 12. Oke, setelah kita udah dapat penyebutnya,
setelah penyebutnya udah dapat, berarti kita sekarang mencari pembilangnya ya, menyelesaikan pembilangnya. Nah, tadi kan di sini setelah kita samakan penyebutnya, kita kali silang, berarti ini ke sini dan ini ke sini. 4 kali 12 berapa? 4 kali 12 berarti 48. Tambah, karena ini tambah ya. 3 kali 1 berapa? 3. Nah, setelah penyebutnya udah sama, berarti kita 48 tambah 3 berapa? 51. 51 per 12. 51 per 12. Nah, apakah kita berhenti sampai di sini aja? Apakah ini udah hasil akhir? Nah, belum ya. Kita harus bentuk dia, kita harus jadikan dia dalam bentuk paling sederhana sampai ukuran-ukuran paling kecilnya. Nah, 51 bagi 12 dapat berapa? 4 kali 12 48. Apakah bisa 5 kali 12? 5 kali 12 60 ya. Nah, berarti nggak bisa kan? Jadi 51 dibagi 12 bisanya itu cuma 4 ya. Kalau 5 nggak bisa, berarti bisa dapatnya 4. Nah, sisanya berapa? 51 bagi 12 dapatnya 4, sisanya berapa? Yaitu 5. Lalu di sini berapa? Yaitu penyebutnya. Nah, di sini 12. Oke. Inilah yang menjadi hasil akhirnya. Nah, sekarang kita operasi pengurangan pada pecahan. Nah, kita ambil contoh yang sama aja ya. Kita pakai contoh pada penjumlahan tadi. Oke, berarti 2/4 kita ubah ke pengurangan ya, kurang 1/4. Nah, sekarang pengurangan. Oke, 2/4 kurang, sekarang kurang 1/4 sama dengan. Nah, sama halnya ya, kalau misalnya penyebutnya udah sama, jadi kita bisa langsung operasikan di bagian pembilangnya. Berarti 2 kurang 1 berapa? 1/4. Nah, simple ya, kalau masalah yang nomor 1 ini simple. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan itu, kalau memang dia penyebutnya udah sama, kita bisa langsung operasikan. Baik itu penjumlahan, baik itu pengurangan, langsung aja kita jumlahkan di bagian atasnya ataupun kurangkan di bagian atasnya atau pembilangnya.
Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu yang penyebutnya berbeda. Dua per 3 kurang 1/2. 2 per 3 kurang 1/2 sama dengan Nah, kita harus menyamakan penyebut dahulu ya. Sama halnya dengan penjumlahan. Berarti untuk menyamakan penyebut itu kita harus mencari KPK, kelipatan terkecil antara 3 dan 2, berarti itu 6. Di sini 6. Nah, apakah jika di sini udah kita buat 6, yang ini bisa langsung kita kurangkan 2 kurang 1? Oh no. Kita harus tetap kasih kali silang. Kali silang ya, ini dia ya. Ini ke sini, ini ke sini. Kita harus lakukan perkalian silang, yaitu 2 kali 2 berapa? 4 kurang, silang lagi, 3 kali 1 berapa? 3. Nah, kalau udah seperti ini bisa langsung kita kurangkan ya. Berarti hasilnya itu yaitu 4 kurang 3 sama dengan 1 per berapa? Penyebutnya 6. 1/6. Nah, apakah hasilnya itu sudah sempurna, sudah sederhana? Karena ini tidak bisa lagi kita kecilkan, berarti inilah hasil akhirnya. Inilah bentuk yang paling sederhana untuk operasi tersebut. Oke, kita lanjut ke nih. Soalnya sama ya, 4 per 3 kurang 1 per 12. 4 per 3 kurang 1 per 12 sama dengan, nah, perhatikan apakah penyebutnya udah sama. Ini ya, penyebutnya berbeda ya, 3 dan 12. Jadi kalau penyebutnya berbeda, kita harus mencari kelipatan dari yang 2 suku angka ini, yang 2 suku ini. KPK dari 3 dan 12 itu berapa? Berarti 12 ya. Oke, kalau memang masih ada yang lupa masalah pencarian KPK, boleh dibuka lagi ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Berarti KPK dari 3 dan 12 itu adalah 12. Oke, kalau di sini 12, apakah ini langsung kita kurangkan? No, kita juga harus kali silang seperti ini ya. Kali silang kita pakai titik-titik aja ya, titik-titik. Ya, ini kita kali silang nanti. Ini juga kita sekali silang nanti. Nah, ingat, di bagian depan ini, pembilang paling depan ini, dia letaknya di depan ya. Nih, hasil perkalian pembilang yang terdepan ini dia letaknya di depan. 4 kali 12 berapa? 48 ya. Nah, 48 kurang
kurang 3 kali 1 berapa? 3. 48 kurang 3 berarti 45 per 12. Nah, ini bisa juga kita sederhanakan ya. 45 gak bagi 12 bisa berapa? Apakah bisa 4? 4 kali 12 48. Berarti ini hanya 45, berarti nggak bisa dia kali 4 ya. Berarti dia bisanya cuma 3. Sama dengan nah, sisanya berapa? 3 kali 12 itu 36. 45 kurang 36 berapa? 9 kan? Berarti di sini sisanya itu 9 per penyebutnya berapa? 12. Oke. Nah, ini dia ya. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu penyelesaiannya hampir sama, persis. Nah, apakah perkalian pada pecahan dan pembagian pada pecahan sama pengerjaannya dengan ini? Oke, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Coba kita ambil contoh yang sama pada penjumlahan tadi. Oke, kita buat contohnya itu dua per 4 kali 1 per 4. Nah, kalau tadi di penjumlahan, kalau dia sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan di bagian pembilangnya. Nah, jadi beda halnya dengan perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu tidak perlu yang namanya menyamakan penyebut. Langsung aja kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti di sini udah kita buat dengan pernya yang sangat panjang. 2 kali 1 4 kali 4 sama dengan 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2. 4 kali 4 berapa? 16. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, apakah 2/16 ini udah hasil akhir? Nah, ini udah bisa, tapi alangkah baiknya itu disederhanakan. Kita harus paham menyederhanakan, karena jarang sekali di soal-soal ujian itu hasilnya bergantung kayak gini. Ini namanya hasilnya gantung. Hasil yang benar itu dia dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, kita sederhanakan. Berarti bisakah dia sama-sama dibagi 2? Yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. Oke, bisa sama-sama kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 berapa? 1. 16 bagi 2 berapa? 8.
hasilnya 1/8. Gampang kan? Kalau misalnya ingat perkalian pecahan, cukup dengan mengalihkan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Oke, kita ambil lagi contoh berikutnya. Contoh lagi ya. Nih, misalnya ini 2/3 kali 1/2. 2/3 kali 1/2 sama dengan, apakah penyebutnya harus kita samakan? No. Kalau perkalian pecahan cukup langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang, mengalihkan pembilang dengan pembilang, dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Berarti kita langsung kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dua kali 1 per 3 kali 2 sama dengan 2 kali 1 berapa? 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, 2/6 ini apakah bisa kita sederhanakan? Bisa. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti ini di hasil akhirnya. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Contoh, ini dalam angka besar ya. 5/8 kali 2/15. Langsung kita kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 2 8 kali 15. 5 kali 2 berapa? 10. 5 kali 2 10 per 8 kali 15 berapa? Ayo, 120. 8 kali 15 120. Oke. Nah, ini angkanya masih sangat besar, jadi kita masih bisa sederhanakan. Nah, sama-sama dibagi berapa pisahnya? Sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10 berapa? 1. 120 bagi 10 berapa? 12. Oke, pintar. 12. Inilah dia perkalian pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian pecahan. Apakah pembagian itu sama dengan perkalian pecahan? Apakah cara penyelesaiannya sama dengan perkalian penjumlahan atau pengurangan? Oke, setiap operasi pada bentuk pecahan ini berbeda-beda ya. Oke.
Kalau tadi dia penjumlahan dan pengurangan harus kita menyamakan penyebut, dan kalau perkalian kita langsung kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kalau pembagian itu berbeda. Kita ada yang namanya membalikkan. Kita masuk ke contoh, misalnya 1/3 bagi 2/5. Contohnya 1/3 bagi 2/5. Oke. Nah, apanya yang mau dibalik-balik? Pertanyaannya sekarang, yang mau dibalik-balik itu apa? Nah, yang mau kita balik itu nanti yaitu baginya ini kita jadikan kali dan kita balikkan di ruas kedua. Ruas pembaginya itu kita balikkan. Oke, langsung aja ya. Ini tetap 1/3. Nah, yang bagi ini bagikan, ini kita jadikan kali. Oke, paham? Ini tetap, ini kita rombak jadi kali, dan ini yang menjadi kita balikkan. Ini kita balikkan. Apanya yang mau dibalikkan? Pembilang jadikan penyebut, penyebut jadikan pembilang. Maksudnya gimana? 2 ini di bawah, 5 ini di atas. Oke, paham? Menjadi 5/2. Paham kan? Ngerti kan maksudnya dibalikkan? Nah, paham sampai di sini? Paham. Oke. Kita lanjut. Apakah ini sudah bisa langsung dikalikan? Bisa. Kita lihat bentuknya udah sama dengan bentuk perkalian pecahan. Jadi kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, berarti kita buat di sini panjang. 1 kali 5. 3 kali 2 sama dengan 1 kali 5 berapa? 5. 3 kali 2 berapa? 6. Oke, dalam bentuk seperti itu 5/6, apakah masih bisa disederhanakan? Tidak. Inilah jawaban yang paling sederhana. Jadi kita tidak perlu lagi menyederhanakan, oke? Nah, kita masuk contoh kedua. Dua per 7 bagi 3/6. Nah, yang mana yang mau kita balikkan? Apanya yang mau kita balikkan? Ingat, yang kita balikkan itu di pembagi. Ini. Jadi ini tetap 2/7. Ini tetap no, ini kita jadikan kali. Nah, ini yang mau kita balikkan. 3/6 ini menjadi 6/3. Paham? 3/6 ini menjadi 6/3. Oke, sampai sini paham? 2. Ini kan sudah bentuk perkalian pecahan. Boleh kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, boleh. 2 kali 6 per 7 kali 3 sama dengan 2 kali 6 berapa? 12. 7 kali 3 berapa? 21. Nah, apakah ini masih bisa kita jadikan ke dalam bentuk yang paling sederhana?
Nah, hasilnya itu 12/21. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Masih. Coba kita sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4 kan? Apakah 21 bisa dibagi 3? Bisa. Berapa? 7 kan? Berarti sama-sama kita bagi 3. Berarti 12 bagi 3 4. 21 bagi 3 7. Inilah hasil akhirnya. Nah, ini kan contohnya 3. Coba kita buat ini contohnya. Ini kita jadikan pembagian 5/8. 5/8 bagi 2/15 sama dengan, nah pastikan ini tetap sama. 5/8 ini kita rombak menjadi kali, ini kita balikan 15/2 sama dengan 15 5 kali 15/8 kali 2 sama dengan berapa? 15 dikali 5 sama dengan 75. 15 kali 5 kali 15 itu 75. 8 kali 2 itu berapa? 16. Ini 16. Nah, inilah yang perlu kita sederhanakan juga. Ini bentuknya besar ya. Jadi kita sederhanakan 75 bagi 16 itu bisanya itu berapa? Bisa 4 kah? Bisa 5 kah? Kayaknya kalau 5 nggak bisa, soalnya 5 kali 16 itu 80, jadi nggak bisa. Itu bisanya 4. Nah, 4. Coba kita buat 4. 4 kali 16 4 kali 16 64 ya. Oke, 64. 75 kurang 64 berarti sisanya berapa? Sebelas 11/16. Nah, ini dia hasilnya. Oke, hari ini sudah kelar ya. Operasi pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, rangkumannya, operasi pecahan penjumlahan, kita harus menyamakan penyebut. Operasi pecahan pengurangan, kita juga harus menyamakan penyebut. Sementara operasi pecahan pada operasi perkalian pada pecahan ini, perkalian itu langsung aja kita kali pembilang, penyebut kali penyebut. Dan pembagian itu gampang, kita rombak aja bentuknya ke dalam perkalian. Jadi ruas kanan ini, ruas pertama ini tetap, pembagian kita rombak menjadi perkalian, dan ini kita ubah menjadi pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang, atau sama dengan kita balik. Oke, itu dia ya. Itu menjadi hafalan ataupun memori yang harus diingat. Penjumlahan itu menyamakan penyebut, pengurangan itu menyamakan penyebut, perkalian itu langsung aja kali penyebut pembilang.
penyebut dikalikan. Kalau pembagian itu merombak menjadi dalam bentuk perkalian, berarti paling depan itu tetap pembagian itu dijadikan kekali dan penyebut pembilang itu dirombak, dibalikkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal.
Nah, soal-soalnya udah ada di depannya. Kita harus memilih jawabannya, satu jawaban yang paling tepat. Nah, untuk soal yang pertama, 2/5 tambah 3/8, berapa hasilnya? A 31/40, B 40/31, C 13/40, D 40/13. Dan soal nomor 2, dan soal nomor 3, dan soal nomor 4. Oke, yang perlu kamu ingat itu yaitu kalau penjumlahan kita harus menyamakan penyebut, kalau pengurangan kita juga harus menyamakan penyebut, kalau perkalian kita langsung kalikan pembilang kali pembilang, pembagi kali pembagi, kalau pembagian kita harus membalikkan. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu kita selesaikan nomor 1. Ini ya. 2/5 tambah 3/8. Penyebutnya masih berbeda, jadi kita harus menyamakan penyebut. KPK dari 5 dan 8 yaitu berapa? KPK, pilih kelipatan terkecilnya, berarti 40 kan? Oke, 40. Nah, gimana selanjutnya? Jangan lupa kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. 2 kali 8. 2 kali 8 16. 5 kali 3 15. 16 tambah 15 berapa? 31. 31/40. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, karena ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana, karena pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi apakah jawabannya A, B, C, dan D? Berarti jawabannya adalah A. Nah, untuk yang kedua, 7/3 kurang 1/4. Kita samakan penyebut. KPK dari 3 dan 14 berapa? 12. Nah, kita kali silang. 7 kali 4 28. 28 kurang 3 kali 1 3. Berarti hasilnya sama dengan 28 kurang 3 sama dengan 25/12. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa. 25/12 itu dapat berapa? 2 ya. 2 kali 12 24, berarti sisa 1. Berarti di sini 2 1/12. Mana jawabannya? A, B, C, D. 25/12. Oh, jawabannya itu adalah B. Sekarang kita masuk ke pembagian. Nih, tadi saya jelaskan kalau dia perkalian berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 1 kali 9. 1 kali
kali 9 per 4 kali 2 sama dengan 9 per 8. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Ayo, bisa? Ya bisa, karena dia pembilang masih lebih besar daripada penyebut. 9 bagi 8 berapa? 1. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 1 per 8. 1 per 8 mana jawabannya? 1 per 18. Berarti ini jawabannya ya. Nomor 4 untuk 9 bagi 1 per 2 sama dengan, kalau dia pembagian berarti ini tetap, ini diubah jadi kali, ini dibalikkan, berarti 1 per 9 kali ini dibalikkan ya, 2 jadi per 1. Kalau dalam bentuk seperti ini berarti udah sama dengan ini kan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2 per 9 ke 1 9. Nah, pada soal ini tidak ada satupun yang menjadi jawabannya. Berarti ini jawabannya tidak ditemukan. Kita buat aja di sini jawabannya itu, karena jawabannya di dalam pilihan tidak ada. Kita buat aja jawabannya 2 per 9.